Eh, Nggak bisa, Pak. oh siap. Oke, kita lanjutkan materi eh, kedua ya terkait defense work package. Oke, tadi sudah sampai ke bagaimana membentuk blok. Nah, untuk blok assembly level. Jadi tergantung dari karakter dari blok yang sampai bangun nanti, bagaimanakah proses joiningnya. Ini di area similar size, inlet quantity digabung menjadi sub blocks, kemudian digabung menjadi area yang di area flat untuk kapasitas 39 ton. Kemudian yang ini area similar size, inlet quantity digabung menjadi blok yang berukuran 31,8 ton. Untuk blok yang ini menjadi 13,7 ton. Ini yang masih semi blok ya, semi blok. Kemudian untuk area yang ini apa namanya? Korugated ya, korugated, sekat korugated. Yang ini adalah blok main deck-nya korugated, artinya berbentuk lengkung-lengkung ini. Ini di grand block mulai dari panel yang dilengkung, plat yang dilekuk, kemudian dilas, kemudian yang ini juga di join dilas, kemudian blok yang di main deck, ini main deck area flatnya jadi satu, kemudian di grand block di join menjadi blok menjadi grand block karena ada dua blok sebenarnya adalah main deck dan kemudian blok sekat TB misalnya transversal barhead yang berbentuk corrugated, maka namanya adalah grand block joining level. Kemudian untuk assembly block yang di area buritan kurva atau curved block, mulai dari panel kemudian ditambah dengan subblock, kemudian panel menjadi subblock, kemudian yang ini adalah flat subblock digabung menjadi frame-framenya di area di after big tank. Big tank di belakangnya sekat jeruk buritan menjadi blok. Jadi bloknya seperti ini menjadi 79,2 ton. Yang ini contoh dari area ASA. ASA itu di ruang mesin yang di second deck. Ini ada terangnya juga, terang untuk masuk keluar orang untuk emergency. Ketika momennya mesin sedang terbakar atau ini namanya terang untuk akses keluar masuk orang untuk area emergency atau terjadi kebocoran. Ini di yang ini adalah engine casing ya, masih samping truk. Ini di ASA, blok, plat, kemudian flat diberi apa? Frame-frame memanjang atau longitudinal. Berarti ini konstruksi memanjang. Kemudian ini yang di area bulbus bu. Bagaimana cara menjoinnya area kurva, platnya kemudian dijoin utamanya platnya dijoin lagi. Yang ini yang sudah jadi join di atasnya di depannya ya. Ini area depan kapal. Menjadilah blok yang bobotnya 29 ton. Ini yang di area apa? Forecastle deck di atasnya di atasnya main deck di forecastle deck. Ini blok plat flat di forecastle deck, kemudian di join kemudian menjadi blok dengan bobot berapa ton. Nah, ini menjadi blok forecastle deck setelah jadi tadi, kemudian di join lagi menjadi blok di FC atau FP kodenya, blok yang berbobot 66,8 ton. Ini yang untuk area di belakangnya buritan. Di area engine room atau namanya ADB.
A itu kode untuk after, DB untuk area double bottom tapi di area mesin. Kalau di depan di cargo hold namanya DB, DB1, DB2. Kalau di area mesin namanya ADB. Kalau nanti dibagi menjadi dua berarti ADB1, ADB2. Ini kode bloknya. Untuk bobot blok di area engine 77,1 ton di blok after double bottom. Kemudian ini untuk blok di ASA di atasnya ADB yang dua tapi menjadi blok dengan bobot 32,1 ton. Nah, itu tadi ada contoh-contoh bagaimana cara memproses berdasarkan level-level dari area atau zona dan stage untuk pembangunan kapal. Nah, kemudian untuk HBCM ya, Hull Block Construction Method. Nah, untuk ZUFM atau Zone Outfitting Method adalah konsekuensi yang logis dari HBCM. Nah, sama zona by area by stage. Kemudian identifikasi planner terhadap metode HBCM. Identifikasi dari perencana pekerjaan di Biro PPC untuk bagaimana cara menyamakan atau mensimilarkan ritme dari pembangunan pekerjaan di pembangunan kapal dari zona outfitting bersamaan dengan HBCM. Ada yang on unit, on block, dan on board. On unit artinya apa? Ketika masih dalam bentuk unit, belum menjadi blok. On unit itu maksudnya komponen-komponen mesin, komponen-komponen crane, gitu ya. Komponen-komponen tangga, itu masih dalam on unit. Kemudian ketika sudah dimasukkan ke dalam blok-blok di bengkel assembly, menjadi on block, dan kemudian kalau pekerjaan tersebut wajib dilakukan di atas kapal, yang menjadi on board outfitting. Nah, ini identifikasinya. Identifikasi dari seorang planner ya, di mana dia harus dimulai dikerjakan. Kemudian inti dari ZUFM, bagaimana cara mengidentifikasinya, itu adalah tujuannya memaksimalkan komponen fit on block zone. Komponen yang harus dipasang pada saat on block, apa yang harus dipasang, dan kemudian logis atau tidak dipasang di situ, bisa atau tidak. Kemudian maksimalisasi komponen fit on block unit. Jika memungkinkan, apakah pada saat berbentuk flat panel masih berbentuk belum menjadi masih di dalam, apakah bisa dirakit dalam bentuk umpamanya pagar itu apakah perlu dipasang di atas kapal atau di blok atau menjadi pagar dahulu kemudian baru dipasang. Nah, ini yang dimaksud dengan maksimalisasi komponen fitted on unit zone. Kemudian produktivitas dihitung dengan integralisasi pada workflow. Nah, produktivitasnya tidak dihitung berdasarkan pembagian dari bagaimana cara membangunnya, akan tetapi linear dengan pekerjaan assemblingnya ya. Nah, ini kita nanti tidak mengajarkan di perhitungan produktivitas, hanya awalan dari produktivitas walaupun saya sudah punya dasar untuk perhitungan produktivitas. Kemudian komponen procurement, in-house manufacture, outside manufacture, atau purchasing. Contoh ya, komponen procurement. Bisa jadi namanya radar mas, tempat untuk tempatnya radar ya, yang di belakang di atasnya top deck, di atasnya navigasi deck itu radar mas. Bisa dibangun di galang kapal tersebut, di bengkel tin plate shop, atau bengkel plat tipis bisa. Atau kalau memang mau pesan, dibangun di galangan di bengkel di luar. Ini ada banyak contoh di Surabaya itu bengkel-bengkel yang sebenarnya tidak bekerja untuk marine, akan tetapi mendapatkan pesanan untuk dari galangan-galangan untuk komponen-komponen yang bisa dimanufaktur di situ. Contohnya adalah radar mas, tangga, kemudian pintu kedap, jendela, hal-hal seperti itu ya. Yang kemudian outside manufacturing dikerjakan tidak di galangan tersebut, akan tetapi dirakit di bengkel yang lain. Kemudian ada yang namanya purchasing. Contoh purchasing itu komponen procurement yang tidak bisa dirakit, harus di pabrik. Nah, contoh yang wajib di pabrik seperti mesin, hal-hal seperti itu ya, propeller. Propeller itu tidak bisa dibangun untuk kapal-kapal seagoing vessel itu di bengkel itu tidak bisa. Karena
tingkat pembangunan teknologi untuk material untuk kalau yang untuk kapal-kapal kecil atau speedboat itu bisa, karena di Semarang itu banyak, sekarang di Surabaya sudah mulai ada untuk kapal-kapal atau speedboat ya, atau perahu-perahu yang kecil-kecil itu ya, untuk panjang kapal di bawah 25 meter atau 24 meter itu bisa buat yang namanya propeller. Akan tapi kalau untuk kapal-kapal yang lebih besar, yang materialnya lebih khusus dan kemudian tingkat ketelitian dari pembuatan propeller itu harus lebih teliti ya. Yang membuat itu ya CNC itu. Nah, CNC itu adanya di pabrik. Dan material yang bisa ngecor untuk material tersebut ya di pabrik. Nah, itu yang kemudian pabrik-pabrik pengecoran di Indonesia itu belum mampu untuk membuat material dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk propeller yang seagoing vessel ya, atau kelas samudra itu belum bisa. Kemudian ZOFM adalah konsekuensi dari BCM. Yang kedua, yang keempat adalah unit assembly and grand unit joining. On unit assembly and grand unit joining ini akan orang bekerja akan lebih leluasa. Kenapa? Karena bengkelnya lebih luas, tidak di dalam kapal yang jauh lebih sempit nantinya. Kemudian on board outfitting, bisa jadi nanti pekerjaan outfittingnya adalah pekerjaan outfitting deck atau deck outfitting atau deck machinery. Ada di arah akomodasi yang dimaksud mulai dari pup deck ya, pup deck, brick deck, book deck, NV deck, dan seterusnya ya. Kemudian ada yang di machinery, kemudian di electrical. Kemudian ada yang harus dilakukan di on-board outfitting, dan kemudian terakhir harus dilakukan yang namanya untuk outfitting ini adalah operation and test atau function and test. Function di dermaga, tesnya di dermaga, ada juga yang harus dilakukan untuk naik turunkan, contoh ya David atau Skoci itu harus di laut lepas. Untuk ketika rilisnya itu di laut lepas ya, rilis. Umpamanya Skoci yang sama pilih untuk kapal itu adalah Skoci free fall. Nah, free fall-nya itu tidak di dermaga. Kenapa? Karena tingkat resiko ketika terbentur atau manuver dari Skoci juga maka harus di laut ya. Nah, ini kapan function and test itu dilaksanakan di dermaga atau kapan function and test itu dilakukan di laut ketika trial. Nah, ini adalah di mana dia itu sebenarnya adalah pekerjaan outfitting itu mengikuti pekerjaan assembly, pekerjaan hull construction, HBCM, hull block construction method. Sama dia di sini ketika sudah masuk pilih komponen di sini ya, on block outfitting, on board outfitting, kemudian operation and test. Nah, boleh diselip-selipkan di dalam komponen-komponen di sini, unit assembly sini, pekerjaan-pekerjaan assembly ini. Ini tergantung dari tingkat pemahaman dari para planner atau para perencana pekerjaan di masing-masing galangan, atau tingkat ketelitian pada saat procurement atau pemesanan material. Bisa jadi bisa dipasang di sini tapi ternyata materialnya belum datang atau materialnya belum terassembly atau terakit. Nah, ini namanya tingkat ketelitian atau tingkat kompetensi dari seorang planner itu dibutuhkan pada saat perencanaan pekerjaan di industri manufaktur kapal atau galangan kapal ya. Nah, ini kodifikasi dari pekerjaan outfitting. Ada planning level, manufacturing level, sama dibagi menjadi zona, area, stage. Kemudian ada kodenya. Zona adalah ship number, area juga ship number, kemudian ada operation code. Ini ada beberapa berdasarkan planning levelnya di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang nanti kita tidak sampai mengajarkan hal itu ya, sampai nanti akan jika bekerja di galangan kapal nanti akan, atau waktu magang besok, sampai nanti akan memahami kodifikasi dari pekerjaan berdasarkan ini sebenarnya. Ya. Nah, ini kalau sampai lihat adalah simulasi dari ruangan mesin, walaupun ini belum di dalam kamar mesin. Lantai yang di bengkel itu sudah diasumsikan sebagai jarak-jarak setengah meter. Ini sudah disimulasikan pemasangannya berdasarkan area dari mesin, akan tetapi jauh lebih luas. Kenapa? Karena dia di bengkel, di indoor. Pemasangan dari pipa-pipaan, baik itu
mainland maupun branch atau cabang, pipa cabang. Berdasarkan sistem sudah, mesinnya nanti akan di mana, di sini. Ini simulasi dari pekerjaan. Ini bisa dilakukan di bengkel, dalam bengkel, walaupun tidak di dalam kapal. Sudah sampai ada nanti ada yang namanya apa? Tangki udaranya sudah bisa disimulasikan. Ini tapi nanti akan efektif kalau purchasing ya, perencana purchasing atau perencana pemesanan material juga memastikan komponen sudah datang ketika disimulasikan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah masih dalam bengkel ya, sudah dipasang-pasang seperti ini. Dan yang ini sudah bersiap untuk masuk ke blok, ke dalam blok-blok. Ini pipa pemadam misalnya. Pemadam pipa, kalau nggak salah ya. Yang ini sudah dalam satu sistem, dirakit menjadi dalam satu sistem gitu. Yang ini yang ini ketika akan dipasang di dalam bengkel. Pneumatik ini, iya, pneumatik sama pemadam. Kemudian ini simulasi ya, ketika ini sudah tangga sudah dibuat, permesinan ini pompa, ini tangga-tangga sudah ada, disimulasikan, kemudian dirakit berdasarkan kemungkinan dan tingkat ketelitian dari nanti akan dipasang di kapalnya ya. Ini tangki independen, ya, bukan tangki gantung. Kalau tangki gantung itu melekat di lambung, ini tangki independen. Yang dipasang lengkap dengan purifier-nya lengkap. Kemudian ini adalah tutup palka ya, tutup head cover atau tutup palka and coming digabung dengan kakinya sekalian atau stay-nya. Head cover dan head coming-nya. Jadi tutup palkanya dan penyangga tutup palkanya langsung dibangun di bengkel, dan kemudian karena masih di dalam bengkel atau di bengkel outdoor, maka nanti ketika ketelitian dari rail kemudian kekedapan itu jauh lebih bagus, dan kemudian bisa dites juga sebelum dipasang di kapalnya. Nanti dipasang di kapal itu sudah dalam bentuk rakitan seperti ini, maka tingkat ketelitian ketika pengelasan di head coming terhadap blok main deck-nya, di main deck-nya nanti akan lebih bagus. Nah, ini deck unit untuk produk carrier atau kapal tanker yang membawa produk yang sudah jadi. Ini dipasang di bengkel outdoor atau di grand outdoor sebelum dipasang langsung di kapalnya ini. Apakah lebih bagus? Ya, tingkat ketelitian akurasi kontrolnya lebih bagus, levelingnya juga nanti lebih bagus, pekerjaan-pekerjaan nanti tidak terganggu oleh pekerjaan lain di dalam kapal, di atas kapal. Yang ini adalah radar mas and formas ya, radar mas. Ini radar mas, ini formas. Tiang mas di depan kapal dan tiang radar yang di atasnya top deck. Dibangun di dalam bengkel artinya dirakit dalam bengkel di dalam galangan tersebut, tidak di bengkel di luar galangan. Yang ini zonanya unit, areanya large size unit, state-nya assembly. Nah, di dalam bengkel mana? Ternyata di dalam bengkel assembly. Ini membangun kapal itu pasti akan bersentuhan dengan yang namanya zona, area, dan stage atau tahapan ya. Dan ini nanti akan jauh lebih memudahkan pada saat pekerjaan kapal. Karena pekerjaan kapal sebenarnya pekerjaan yang kompleks, menyita banyak tenaga, menyita banyak pekerjaan, tingkat teknologinya juga tinggi, maka harga kapal biasanya memahal. Ini ketika tadi yang sudah disimulasikan di dalam kamar mesin di bengkel, kemudian langsung di-join di blok. Jadi bloknya ketika diangkat itu sudah include dengan outfitting on block. Nah, ini engine room, tank top, komponen langsung dipasang semua sebelum diangkat di kapal. Yang kanan ini di second deck sudah lengkap juga ya. Maka second deck-nya yang tadi namanya blok asa tadi, ketika loading di atasnya blok ini, dia langsung presisi. Kenapa? Karena tidak ada yang ketatap
yang terbentur, tidak lagi mengangkat komponen-komponen permesinan satu persatu ke dalam kamar mesin ketika kapalnya sudah jadi. Tapi ini tergantung dari tingkat ketelitian para planner ya, juga tergantung dari tingkat ketelitian dari para purchaser, perencana pekerjaan dan perencana pemesan barang kapalnya. Kalau nggak teliti nanti harus lagi namanya outfitting on board. Nah ini ketika sudah jadi, as much as possible necessary outfitting is performed before the main engine is landed in order to facilitate access. Jadi sebelum, makanya Saman ketika merancang kapal di di RU maupun di konstruksi kapal itu di KM juga namanya engine casing. Memang engine itu turunnya paling carry dari ini karena pekerjaan-pekerjaan lainnya harus selesai dulu. Ini waktunya tinggal 1 menit, saya tutup dahulu, nanti akan saya lanjutkan kalau belum terbentur dengan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih ya. Iya Pak.